Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Daris Hadianto, serta rekan-rekan pendidikan masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto yang telah membimbing saya dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Mita Handayani dengan NIM 2107116 dari Prodi Pendidikan Masyarakat 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kestabilan Emosi Anak. Pola pengasuhan orang tua terhadap anak akan membangun kelekatan yang dapat mempengaruhi perkembangan perilaku anak terhadap lingkungannya. Namun, kenyataannya, perkembangan emosional pada anak seringkali diabaikan oleh keluarga, mengingat masih banyaknya keluarga yang hanya mengutamakan kecerdasan intelektual atau IQ. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pola asuh bagi kestabilan emosional anak, meningkatkan hubungan antara orang tua dan anak, serta membentuk karakter anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian in-depth interview atau wawancara mendalam dengan melakukan wawancara tatap muka langsung dengan 4 santri Madrasah Takmiliyah Awaliyah Nasirus Sunnah yang berusia sekitar 9-11 tahun. Pola asuh yang ketat atau keras akan mengakibatkan anak menjadi lebih membatasi dirinya dengan orang tuanya karena mereka merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Juga mereka akan merasakan kesulitan dalam bersosialisasi serta mengelola emosinya dengan baik. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis akan menjadikannya menjadi lebih mudah bersosialisasi, lebih mudah dalam menjaga kestabilan emosional, serta lebih terbuka terhadap orang tuanya karena mereka merasakan aman dan nyaman. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menemukan ada banyaknya kasus-kasus berbahaya antara anak-anak dan remaja Indonesia. Data pengaduan anak dari tahun 2011 sampai dengan 2016 tercatat ada 12.202 kasus anak dan remaja terkait dengan perilaku-perilaku berbahaya. Jabodetabek menjadi wilayah dengan jumlah kasus yang paling banyak atau paling tinggi dari tahun 2011 hingga 2016. Tercatat ada 5.160 kasus. Kasus-kasus tersebut berupa penyalahgunaan narkotika pada anak remaja, perilaku merokok, tindakan keras seperti pertengkaran sekolah, perilaku berbahaya seperti anak dan remaja sebagai pelaku kejahatan seksual, anak dan remaja sebagai korban kejahatan seksual, serta anak dan remaja pelaku kasus kriminal. Menurut Katz, hubungan antara orang tua dengan anak yang sehat, yaitu di mana kebutuhan dasar yang sangat penting dari seorang anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti perhatian dan kasih sayang yang terus-menerus, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan. Selain itu, Hunman membagi kebutuhan anak itu menjadi 10, yaitu yang pertama, kasih sayang orang tua. Yang kedua, kestabilan emosi. Yang ketiga, pengertian dan perhatian. Yang keempat, pengembangan diri. Yang kelima, dorongan kreatif. Yang keenam, perkembangan intelektual dan keterampilan dasar. Yang ketujuh, perawatan kesehatan. Yang kedelapan, makanan, pakaian, perumahan yang layak. Yang kesembilan, rekreasi yang konstruktif dan positif. Yang ke-10, pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan. Asmani membagi pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anaknya menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis lebih mengutamakan kepentingan anaknya, namun tidak ragu-ragu dalam mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh demokratis biasanya lebih realistis. Mereka tidak mengharapkan sesuatu yang melebihi kemampuan anak-anaknya. Lalu yang kedua, pola asuh otoriter, yaitu merupakan pola asuh yang cenderung memaksa, di mana orang tua memberikan standar yang harus dituruti
dan biasanya disertai dengan ancaman. Lalu yang ketiga, ada pola asuh penelantar, yaitu merupakan pola asuh yang umumnya memberikan biaya dan waktu yang minim. Orang tua dengan pola asuh penelantar biasanya lebih banyak menggunakan waktunya untuk keperluan pribadi, sedangkan anak-anaknya tidak mendapatkan perhatian fisik maupun psikis dari orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian in-depth interview atau wawancara mendalam. Taylor dan Bogdan mendefinisikan in-depth interview sebagai pertemuan berulang antara peneliti dan subjek peneliti untuk mengetahui pandangan subjek peneliti mengenai kehidupan, pengalaman, atau keadaan. Konteks sosial mereka yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Menurut Burgess dan Loveland, in-depth interview adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang paling signifikan, karena selama pengumpulan data tercipta suasana yang lebih santai, sehingga sering dianggap sebagai bentuk percakapan. In-depth interview bersifat fleksibel, terbuka, tidak teratur, dan tidak baku. Tujuannya adalah untuk memahami pandangan subjek tentang kehidupan, pengalaman, atau situasi subjek, seperti yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri. Adapun beberapa kelebihan dari metode penelitian in-depth interview, yaitu yang pertama, dapat memberikan informasi yang lebih rinci dibandingkan dengan bentuk metode pengumpulan data lainnya. Yang kedua, merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Yang ketiga, sebagai metode pengumpulan data primer, in-depth interview memungkinkan peneliti untuk mempelajari perilaku partisipan. Yang keempat, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sesuatu konsep atau topik. Dan yang kelima, cocok untuk partisipan yang menahan diri untuk tidak mengekspresikan pendapatnya di depan umum. Sedangkan kelemahan menggunakan metode penelitian in-depth interview ini yaitu satu, dapat terjadi kesenjangan besar antara yang dikatakan dan yang dilakukan oleh responden atau informan. Yang kedua, tidak dapat diasumsikan bahwa apa yang dikatakan seseorang saat wawancara adalah apa yang mereka yakini dan mereka katakan dalam situasi lain. Yang ketiga, sejauh pewawancara tidak secara langsung mengamati orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka pewawancara terjauhkan dari konteks yang penting untuk memahami banyak perspektif yang disorotinya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tatap muka dengan mengunjungi institusi pendidikan, yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA Nasirus Sunnah di Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan papan tulis, spidol, kertas, dan ballpoint sebagai sarananya. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memilih topik dan objek atau kasus yang akan diteliti dengan melihat permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, yaitu pengaruh pola asuh orang tua terhadap kestabilan emosi anak, lalu menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, kemudian mengidentifikasi sumber atau sampel yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Setelah itu, menentukan jadwal wawancara dengan narasumber, lalu melakukan wawancara tatap muka di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nasirus Sunnah Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Setelahnya, lalu mengelola dan menganalisis data hasil wawancara, kemudian menentukan kesimpulan. Setelah itu, menyusun dalam bentuk studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini yaitu ada 4 orang santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nasirus Sunnah dengan umur sekitar 9 sampai 11 tahun, yang mana orang tuanya memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Pembahasan yang pertama yaitu peran orang tua dalam menjaga kestabilan emosi anak. Didasarkan pada data yang diperoleh tentang pengaruh pola asuh pada anak, menunjukkan bahwa anak dengan pola asuh otoriter
cenderung menyulitkan anaknya dalam mengatur emosinya, mudah tersinggung, mudah curiga, berperilaku kasar, tidak berani mengakui kesalahannya, dan menutup kepribadiannya. Sebaliknya, anak dengan pola asuh demokratis menjadikan anak lebih stabil emosinya, berani mengakui kesalahannya, dan menjadi lebih terbuka saat menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mempelajari ilmu parenting, untuk menghindari pola asuh anak yang salah dan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan stabil. Lalu pada pembahasan kedua yaitu pengaruh pola asuh terhadap kedekatan anak dengan orang tua. Anak dengan pola asuh demokratis memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya, percaya diri dalam mengungkapkan perasaannya terhadap orang tua, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tuanya. Sedangkan anak dengan pola asuh otoriter cenderung tertutup pada orang tuanya. Dan saat di rumah pun, anak lebih memilih menghabiskan waktu sendirian dengan bermain gadget dan membaca buku. Anak dengan pola asuh otoriter lebih memilih membicarakan masalahnya dengan teman dekatnya, karena mereka takut jika berbicara dengan orang tua hanya akan memarahinya. Di sini dapat terlihat bahwa ikatan antara orang tua dan anak ditentukan oleh pola asuhnya. Ketika partisipasi dalam komunikasi yang intensif dengan anak-anak mereka serta memberikan rasa aman dan nyaman, maka anak akan memberikan emosi positif, keterbukaan, perhatian, dan kepedulian. Dukungan orang tua juga membuat anak merasa lebih berarti, dihargai, dan diperhatikan. Hal ini memudahkan anak untuk menghadapi masalah dan mencari solusi. Dan pada pembahasan ketiga, yaitu mengenai relevansi pola asuh dalam menentukan karakter anak, menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter cenderung lebih tertutup, pemalu, sulit mengekspresikan dirinya, dan mudah tersinggung, sehingga menjadikannya sulit untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, karena orang lain merasa tidak nyaman dengan karakternya. Sementara itu, anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis dapat lebih mudah menyelaraskan diri dengan lingkungannya, mudah mengekspresikan dirinya, dan berani berpendapat. Anak yang dibesarkan dengan keras oleh orang tuanya menjadikan anak lebih sering untuk menghabiskan waktunya sendirian di dalam kamar, karena keterbatasan izin untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Mereka juga merasa gugup atau tegang ketika berhadapan dengan orang-orang banyak. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak dan bagaimana mereka dapat berintegrasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Anak akan lebih mudah bergaul jika orang tua membesarkan anaknya dengan baik, tidak menuntut, dan tidak terlalu ketat atau keras terhadap anaknya, karena itu dapat menghambat perkembangan kepribadian anak. Dan juga anak akan merasa minder karena kesulitan bergaul dengan baik di lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh pola asuh sangat penting bagi stabilitas anak, perkembangan kepribadian anak, dan kuatnya hubungan antara orang tua dan anak. Pola asuh yang ketat atau keras membuat anak menjadi lebih membatasi diri dengan orang tuanya, karena mereka tidak merasa nyaman dengan orang tuanya. Juga sulit bagi anak untuk bergaul dan mengelola emosinya dengan baik. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis menjadikan anak lebih mudah bersosialisasi, menjaga kestabilan emosi, dan membuat anak lebih dekat dan lebih terbuka terhadap orang tuanya, karena mereka merasakan aman dan nyaman. Cukup sekian hasil penelitian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.